pas mau tidur ya disamperin sama makhluk ya genderuwo. Jadi pas mau tidur, posisi tidur di kasur, genderuwo itu datang langsung nindihin dan itu matanya merah sama sambil nyekek gitu. Itu ada yang ngetok bang. Jadi tapi ngetoknya kalau ngetok pakai tangan kan biasanya gini ya. Iya. Itu enggak bang. Jadi bener-bener kayak duk duk gitu di jendela itu. Cukup besar suaranya lagi. Ya, cukup besar. Saya pikir saudara atau sepupu karena sebelah rumah saya kan sepupu nih biasa main bareng. Saya buka lah jendelanya. Cekrek. Pas saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Malam ini narasumber yang akan bercerita kepada kalian ini akan bercerita tentang pengalaman mistisnya yang dialami di rumah pribadinya. Dan juga ada beberapa tempat di mana salah satu makhluk yang cukup ikonik ini selalu mengikuti dan meneror narasumber yang akan bercerita malam ini. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Udah ada sebelah gue ada Mas Irul. Mas Irul, Ya, apa kabar Adit? nih? Alhamdulillah baik bang. Jauh-jauh dari Pemalang, niatin untuk cerita kisah mistisnya ke pasukan Lentera Malam. Jadi wajib banget nonton podcast ini. Nah, Mas Irul, ini kan mau diceritain tentang makhluk-makhluk dan teror-teror yang ada di rumahnya Mas Irul ini nih. Iya. Boleh tahu sedikit nggak sih latar belakang dari rumah Mas Irul ini apa gitu? Jadi rumah ini itu rumah tua ya hitungannya bang. Jadi kalau saya masih ingat banget saat kita masuk ke dalam itu di atas ruang keluarga di tembok itu ada tulisan tahun kayak diukir pakai semen itu bang. Itu 1948. Wah, 1948, 3 tahun setelah merdeka Iya, berarti benar. dibangunnya. Iya. Oke. Dan emang bangunannya konsepnya bangunan tua banget, konsep Belanda gitu lah. Jadi kayak temboknya, terus ruang-ruangannya itu konsepnya zaman dulu banget. Bahkan pintu yang ke belakang rumah itu kan konsepnya kayak yang seret gitu kan, gede dan tingginya itu ada 2 meter kan pintunya. Iya, iya, khas rumah-rumah zaman dulu lah. Iya benar. Nah, ini Mas Irul tinggal situ karena apa nih? Kok bisa tinggal di situ gitu? Jadi karena dulu bapak mau merintis usaha konveksi bang, karena kalau tinggal di rumah nenek sebelumnya kan itu terlalu kecil lah, kurang untuk konveksi, kurang luas maksudnya. Jadi kalau yang rumah ini kan luas dan panjang besar lah intinya gitu. Jadi ada tempat khusus buat produksi, terus yang di belakang nanti bahkan di ruang keluarga ini sebelahnya ruang keluarga kan panjang ini untuk motong bahan bang. Oke. Dan itu juga Mas Irul tinggal di rumah itu ya? Iya. Bareng sama keluarga lah ibaratnya di situ. Benar. Dan ini tadi sempat ngobrol Mas Irul nih, harga sewanya juga cukup nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal sih kalau setelah saya tahu tuh ternyata nggak masuk akal. Di tahun segitu harganya cuma berapa tadi? 4 juta setahun. 4 juta setahun. Padahal posisinya sangat strategis di dekat jalur Pantura dan cukup luas ya. Luas banget. Karena kalau buat konveksi udah pasti luas lah tempatnya ya. Bisa dikira-kira lah luas rumahnya seperti apa gitu. Dan nanti ada cerita yang cukup menarik juga nih karena Mas Irul ini pernah lah kita bilang diteror sama sosok pocong ya. Iya, benar banget. Dan itu nanti bakal kalian dengar ceritanya pas Mas Irul udah mulai cerita. Jadi tahan dulu aja Mas Irul ceritanya ya. Siap. Oke, sebelum Mas Irul cerita, sebelumnya gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mas Irul yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Nanti bakal diarahin sama Rara di sana. Oke, Mas Irul, udah siap nih buat cerita malam ini? Siap, Bang. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Jadi tuh itu kan dulu sekitar tahun 2004 ya, usia saya masih kelas 6 SD lah, hampir SMP itu. Bapak itu tadinya tinggal di rumah nenek, jadi saya, ibu, bapak tinggal di rumah nenek. Bapak mau ngerintis usaha konveksi. Oke. Nah, usaha konveksi itu kan butuh tempat yang luas. Iya, cukup luas. Jadi bapak cari rumah itu ternyata rumah tua, tapi luas banget gitu. Jadi
akhirnya ngontrak di situ. Bapak itu murah banget sih, itu harganya sekitar saat itu ya, kalau nggak salah saya dikasih tahu pas udah kesininya tuh 4 juta kalau nggak salah setahun. 4 juta setahun. Setahun. Jadi Luasnya berapa tuh kira-kira? berapa ya, kalau luas dari depannya aja, lebarnya aja udah sekitar 12 ada itu. 12, ke belakangnya yang panjang sih, ke belakangnya. Oke, itu harga pasaran nggak segitu saat itu? Enggak. Jadi kalau di sana sih udah di atas 5 lah pastilah ya. Yeah. Sekitar 7 atau 8. Dengan spesifikasi seperti itu cukup jauh dari pasaran pada umumnya. Cukup jauh, dan itu soalnya strategis, deket Pantura juga. Jadi pinggir jalan, walaupun nggak pasti Pantura tapi agak di jalan besarnya juga gitu. Oke. Itu rumah tuh ternyata waktu saya tahu udah kosong 5 tahun. Nah, disitulah akhirnya latar belakang si rumah ini keungkapnya malah pas udah pindah nih dari situ. Saya udah dewasa, Bapak baru cerita semua kejadian-kejadian di situ. Oke. Nah, berarti ini ada cerita dari bokap ya? Iya. Dan juga ada cerita dari lu ya? Ada. Kita mulai dari cerita bokap dulu deh. Oh iya. Jadi ini dulu ya, dari awal kan bokap soalnya ngalamin yang pertama kan. Bapak dulu waktu udah nemu deal dan bayar rumah itu, Bapak itu ke rumah tersebut ngajak salah satu tukang lah untuk nantinya dibersihin sama renovasi beberapa bagian yang harus direnovasi. Sehari itu Bapak ke situ sama tukang, survei segala macam, pulanglah ke rumah nenek kan. Nah, malamnya itu langsung Bapak pas mau tidur ya, disamperin sama makhluk ya, kalau disebut sih sama Bapak genderuwo. Jadi pas mau tidur, posisi tidur di kasur, genderuwo itu datang langsung nindihin, dan itu matanya merah sama sambil nyekek gitu. Terus kan saya tanya ke Bapak, terus cuma nyekek atau ada ngomong apa gitu Pak waktu itu? Cuma Bapak ngomongnya jangan berani masuk ke rumah itu gitu. Jadi kayak ngingetin jangan sampai kamu masuk ke rumah itu gitu kan. Jadi nggak boleh lah intinya gitu. Udah dilarang gitu. Cuman karena Bapak itu orangnya udah kuat ya tekadnya mau merintis usaha, terus kebetulan sih secara ibadah juga bagus. Jadi kayak di situ Bapak doa-doa segala macem, udahlah singkat cerita hilang lah itu makhluk. Besoknya direnov, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya kita pindah semua segala macem. Malam pertama tinggal di situ aman, karena kita kan dari habis sisa ngadain pengajian, terus begadang ya biasanya kayak keluarga segala macam, tetangga, sampai besok pagi aman. Nah, baru ke hari kedua itu baru mulai ada kejadian. Jadi ada salah satu keluarga yang masih di situ, waktu itu keluarga dari Jakarta sih, itu pulangnya kan belakangan. Pas mau pulang habis isaan atau jam 8-9 itulah, itu jadi si posisi rumah ini denahnya kan, kalau ini kan jalan raya terus halaman di sebelah sini tuh ada bangunan kosong 2 lantai kecil, itu musola sebenarnya. Musola tapi nggak pernah dipakai kalau hari biasa, hanya dipakai pas sholat taraweh gitu. Jadi kayak pas di teras keluarga baru pada pulang, kita kan masih di teras. Itu dari lantai 2 tuh ada yang loncat, dan itu bukan kucing, gede banget. Jadi kan depan sini kan pojokan ada pohon mangga gede. Itu kayak loncat langsung ke pohon mangga dan apaan tuh hitam gitu kan, bener-bener langsung goyang pohonnya gitu kan. Wah gede banget itu kan, langsung Bapak udah masuk. Oke, udah skip sampai situ, nggak ada tuh kejadian apa-apa lagi sampai situ. Nah, Bapak itu kan karena punya usaha konveksi nih Bang, jadi di rumah itu kita pintu masuk, terus kan ada ruang tamu itu pintunya masih yang zaman dulu tuh, yang 2 gini pintunya. Dari ruang tamu itu ada pintu koboi gini denahnya. Nah, sebelah ruang tamu sini tuh kamarnya Bapak sama Ibu. Terus yang belakang sini habis ruang keluarga, ada ruang keluarga, di sini ada kamar saya sebenarnya harusnya, tapi saya nggak berani, akhirnya tinggal di kamar Bapak juga. Sekamar, depannya kamar pembantu. Nah, Bapak itu kan harus punya ART karena ngurusin kayak makannya karyawan konveksi segala macam gitu kan. Bapak pesen ke temennya nyariin ART itu Bang, dan pesen ke temennya jangan sampai dianterin hari Kamis, karena Bapak tahu kan rumah ini seperti apa gitu, jangan sampai dianterin di hari Kamis. Tapi nggak tahu tuh temennya itu lupa atau seperti apa, dianterin hari Kamis, dan Bapak kan pesennya harus 2 karena nggak mungkin 1 sih. Faktor kerjaannya dan faktor malamnya juga ngeri kalau sendirian. Pesan 2, datang tuh hari Kamis. Bapak udah pesimis di situ Bang, dan beneran besok paginya
langsung minta pulang. Jadi ART-nya nginep ini bang, nggak yang pulang Nggak tiap hari, pulang. nginep. Jadi langsung besok paginya bapak lagi biasa kalau pagi kan minum teh baca koran gitu, minta pulang, nggak berani lanjut lagi gitu. Baru 1 malam. Baru 1 malam. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi akhirnya bapak tanya bang, kayak kenapa kok baru semalam kamu minta pulang gitu kan? Terus si ART-nya cerita, jadi ini pak semalam itu kami tidur, tapi kasur ini tuh selain digoyang-goyang ya, digoyang-goyang kasurnya tuh pakai dipan yang zaman dulu loh bang, pakai dijati itu diangkat katanya. Dan itu kalau manusia pun satu orang nggak bakal kuat kan masalahnya. Itu diangkat, diangkat, diturunin sampai akhirnya itu mereka nggak betah dan baru semalam langsung minta keluar. Tuh kejadian yang dialamin ART di situ. Nah, terus ini bang kejadian karyawan konveksi, penjahit. Jadi, nah ini saya jelasin lagi ya. Jadi di tadi yang ruang keluarga ini, itu di samping sini ada pintu. Pintu ini di sini khusus tempat ruangan kayak mesin jahit segala macam. Jadi keluar dari pintu itu buat inilah area produksi lah. Area produksi itu ke belakang ada pintu juga, sini ada pintu dari dalam rumah, sini ada pintu dari area konveksi. Itu di belakang luas banget tuh bang. Luas, terus ada gudang besar, kamar mandi 2 sama sumur. Sumurnya pun harus buka pintu lagi. Jadi bener-bener ini banget. Di belakang inilah yang paling serem sebenarnya. Jadi di gudang ini ada rak isinya buku-buku dan masih tertata rapi. Tapi itu bukan punya bapak, punya yang punya rumah lah. Pemilik sebelumnya. Ya kayak gini masih tertata rapi. Terus bapak itu memang sering baca. Cuma bapak pernah diingetin sama pemiliknya kalau baca langsung dibalikin. Jadi jangan sampai dibawa ke kamar atau apa. Jadi baca ya di situ nanti langsung dibalikin. Nah, penjahit ini kalau siang kan istirahat tuh bang, makan, ngopi. Itu ada yang sering baca bang, ada juga yang sering baca. Ya diingetin sama bapak, jangan dibawa pulang ya. Baca, taruh lagi katanya, dirapiin lagi. Nah, suatu hari itu si penjahit ini, bapak nggak tahu kalau itu bawa pulang bukunya. Kan nggak tahu menahu ya maksudnya. Pas pagi-pagi, si penjahit ini datang lebih awal. Lebih awal, nyamperin bapak sambil minta maaf. Pak, saya minta maaf. Lah minta maaf kenapa? Kata bapak. Ini semalam saya disamperin. Disamperin apa? Disamperin pokoknya makhluk tinggi, gede. Aduh, bapak langsung mikir kan, aduh yang genderuwo yang dulu jangan-jangan gitu kan. Lah kamu ngapain kok bisa sampai disamperin gitu kan? Ini Pak, saya mau naruh buku ini. Kamu bawa pulang? Iya, saya bawa pulang dan saya langsung disamperin. Di situ juga ditongolin dan suruh balikin bukunya gitu. Ngeri juga ya. Itu dari yang itu ya karyawan itu. Terus ada lagi satu momen Bapak juga menceritakan. Jadi, sebelumnya ini maaf ya Bang, saya ini dulu. Bapak itu ceritanya sekian tahun lah. Intinya cerita ke sayanya itu di tahun sekitar 2015. Jadi saya udah kerja lah ya. Baru berani membuka semua itu. Cukup gitu jauh kan. dari waktu kejadian itu gitu kan. Jadi diceritainnya itu di situ. Si Bapak ini suatu hari itu pernah malam-malam lagi posisi tidur di rumah itu, udah di rumah itu. Dia antara tidur atau mimpi aja Bapak nggak tahu. Yang jelas dia posisi waktu itu tidur, tahu-tahu dia melek dan bangun. Bangun, yang dia heran itu di rumah itu tapi temboknya nggak ada. Bener-bener lost, transparan sampai belakang. Dan Bapak kan cerita itu bingung. Ini kok bisa transparan? Terus dia nengok, kok di belakang ada badannya dia sendiri gitu. Saya juga nggak ngerti itu apa ya. Cuma Bapak ceritanya gitu. Nah, disitulah Bapak bisa ngelihat kayak di sini ada si makhluk itu tempatnya ternyata yang di gudang itu. Terus kayak di belakang itu ada kakek-kakek sih katanya yang di belakang. Kayak itu baru bisa lihat. Nah, sampai situ akhirnya kayak nggak tahu itu nggak lama kok kata Bapak. Tahu-tahu langsung sadar dan bangun gitu. Bangun dan akhirnya ya aktivitas Bapak lah kalau tengah malam pasti kayak sholat tahajud kayak gitulah Bang. Berarti secara nggak langsung Bapak jadi tahu ada makhluk apa aja yang ada di rumah itu. Iya benar Bang, jadi tahu semua. Ada yang mungkin yang kita bilang gondoruo itu yang di gudang, yang kakek-kakek tadi di sumur. Di sumur, bener. Ada suluk lain nggak yang mungkin lupa sebut di tempat itu, ada lagi nggak? Kalau Bapak ngelihatnya sih 2 makhluk itu. Dua itu aja. Cuma kalau saya sendiri ngalamin memang lihat yang genderuwo itu. Pernah ngalamin sendiri juga soalnya Bang. Nah, kebetulan nih berarti kita sudahi dulu cerita dari
Bapak. Mm-mm. Sekarang langsung ke cerita pribadi lu nih. Iya. Boleh cerita nih, apa aja yang pernah lu alami di rumah tersebut? Oke. Nah, kejadian yang pertama itu adalah yang selain yang tadi yang makhluk loncat dari atas ya, itu adalah pernah malam Jumat itu, kalau Bang Adit ingat zaman segitu ada acara FTV Misteri di TPI. Oke, Iya. iya. Itu kan malam Jumat tayangnya. Nah, saya sama Bapak Ibu tuh selalu nonton itu kalau malam Jumat. Gitu kan. Selalu nonton. Nah, posisi kita nonton di ruang keluarga itu, misal ini kan sofa kayak gini, kita duduk bertiga di depan meja, TV-nya di sana kan di seberang meja. Lagi nonton FTV Misteri, itu TV mati, Bang. Itu yang pertama, mati sendiri. Dan matinya kan zaman dulu itu TV tabung itu tombolnya kan di depan ada tuh. Yang kalau kita matiin dari remote ada indikator lampu merahnya masih nyala. Tapi kalau dimatiin dari TV, indikatornya nggak ada. Mati total. Nah, itu bunyi, Bang. Jadi kayak bener-bener dipencet cetek bunyi kayak gitu. Oke, seperti ada yang mencet di TV-nya. Iya, gitu. Di TV-nya gitu kan. Dan itu saya langsung ngomong ke Bapak, "Pak, kok dimatiin?" kata saya kan. Saya kira Bapak yang matiin kan, iseng gitu. Ternyata enggak, kan itu mati indikatornya, Rul. Dimatiin dari situ gitu kata Bapak. Akhirnya ya udah, saat itu Bapak langsung bilang, "Udah yuk tidur aja. Berarti kita nggak boleh lah nonton ini karena mereka kayak nonton mereka sendiri mungkin." Gitu kan. Terus kejadian kedua, ini yang menurut saya paling horor sih yang saya alamin ya, maksudnya yang menurut saya paling horor. Saya itu nggak sadar kalau itu malam Jumat sebenarnya, Bang. Nggak sadar awalnya. Jadi kalau malam Jumat itu kan pembantu pasti pulang, ART ya maaf, itu pasti pulang. Jadi setiap malam Jumat? Setiap malam Jumat, karena konveksi itu di sana kebiasaannya penjahit hari Jumat libur. Oke. Para karyawan itu. Jadi karena besoknya kan nggak ada karyawan, si ART ini pasti pulang Kamis sore, ikut sama penjahit-penjahit pulang itu sorenya. Gitu kan. Nah, saya nggak sadar tuh. Jadi pas abis maghrib saat itu tuh ada acara di TV7 Kapten Tsubasa kalau nggak salah, kartun itu. Itu dulu kan saya suka banget nonton itu. Bapak itu tahu-tahu sama ibu keluar kamar ngomong, "Kamu mau ikut nggak?" "Ikut kemana, Pak?" "Kondangan," kata dia, kata beliau. Saya itu orang paling malas diajak kondangan zaman dulu itu. Akhirnya, "Enggak, Pak, itu lagi nonton ini," gitu. "Saya lagi nonton ini." "Oh ya udah, beneran?" "Iya beneran, nggak ikut." Lagi seru tuh kan nonton kartun kan. Setelah Bapak pergi keluar, acara kartun selesai nih, Bang. Selesai, Isya. Nah, saya itu niatnya mau sholat Isya nih, mau ngambil wudhu di belakang. Nah, selama saya di rumah itu, kalau malam itu nggak pernah berani sendiri ke kamar mandi. Saya dan ibu ya, nggak pernah berani. Jadi cuma bapak yang berani. Akhirnya selalu minta antar ibu, bapak kan, selalu minta antar bapak buat ambil wudhu. Nah, di situ udah Isya, saya mikirnya, oh nggak ada bapak. Saya mau minta antar pembantu aja kali ya, kata saya gitu. Saya jalan nih ke kamar ART. Saya jalan ke kamar ART. Saya pas mau ke kamarnya itu kok pintunya kebuka. Kan saya bingung kan, biasanya kan ketutup kan. Pas saya tengok, kok nggak ada ya? Oh iya, saya baru ingat tuh malam Jumat. Berarti posisinya saya langsung sadar, saya sendirian di rumah ini. Nggak ada posisi saya yang masih usia dia 12 tahun lah ya, sekitar 12 tahun. Dan saya sendirian, saya baru ingat itu. Akhirnya balik ke kamar yang depan ya, yang kamar bapak. Saya tiduran di kasur bapak yang besar lah, bapak sama ibu. Nah, kasur itu posisinya kasur kayak gini ya di sini ya. Sampingnya itu jendela, Bang. Jendelanya tuh bukan jendela yang sekarang ya, yang gede, yang bener-bener 2x2 meter gitu. Jadi sampai bawah kan jendelanya, gitu kan. Nah, saya tiduran di situ karena zaman itu belum ada HP dan segala macam kan, nggak jelas ya, maksudnya badannya bolak-balik ke kanan ke kiri. Bingung mau ngapain lah ya. Bingung mau ngapain, Bang. Akhirnya pas satu momen itu pas saya lagi balik ke kiri, berarti menghadap ke pintu kan. Nah, disitulah saya baru melihat makhluk yang kita sebut genderuwo tadi tuh. Dia cuma berdiri diem di depan pintu situ. Jadi kayak pas saya nengok ke sana tuh langsung, ini si genderuwo ini tuh ngeliatin aja, tapi nggak ngapa-ngapain. Bener-bener cuma berdiri, diem, ngeliatin saya kayak nggak tahu juga niat apa, juga nggak ngerti. Akhirnya saya balik badan dong, karena saya ketakutan. Saya balik badan, saya mau lari juga nggak bisa. Dia di pintu kan. Saya logikanya, aduh kalau lari nabrak dia gitu kan. Akhirnya saya balik badan ke arah jendela. Saya mikirnya gini, ini kan ada kordennya. Saya buka karena depan itu jalan raya. Rame nih, maksudnya bisa ngelihat lalu lalang motor gitu kan. Mengurangi ketakutan. Waktu saya buka kordennya, itu kan di depan rumah kan ada teras ya.
teras, ada apa sih, tembok yang bisa buat duduk itu loh Bang. Iya. Pagar kayak gini. Di situ tuh ternyata malah ada pocong lagi duduk dan ngadepnya ke sana tapi ngebelakangin saya. Oh, belakangnya. Ngebelakangin. Itu ngebelakangin saya dan aduh kenapa malah ada ini kan, saya langsung tarik selimut, bener-bener saya masuk ke selimut itu Bang. Dan di situ tuh saya benar-benar nggak sadar, entah saya tidur atau pingsan pun saya nggak tahu. Sampai akhirnya sadar-sadar dibangunin sama bapak. Dibangunin, terus pas saya dibangunin itu saya langsung kaget dan langsung bangun. Langsung bener-bener kayak gitu. Itu bokap pulang malam? Ya malam sekitar jam-jam 8:30 kalau nggak salah. Iya. Jadi langsung kaget aja gitu kan, langsung akhirnya bapak, kamu kenapa gitu kan, bapak langsung cerita, langsung ayo makan dulu aja yuk, makan, kamu belum makan kan? Belum. Ya udah yuk makan dulu, dibikinin teh hangat. Disitulah diajak cerita, baru saya cerita yang tadi itu. Ceritain ke bokap. Ceritain ke bapak. Tanggapannya apa dari bapak waktu itu? Bapak sih waktu itu bilang langsung, aduh, maksudnya nggak cuma saya nih sekarang yang ngalamin. Jadi kayak anak saya aja udah ngalamin gitu kan Bang. Jadi kayak akhirnya di situ bapak mutusin buat manggil kiai lah ya, sesepuh gitu, kiai di situ, buat minta tolong diusirin nih makhluk-makhluk yang ganggu di situ, gitu Bang. Dan saat itu sih si kiai ini datang nggak malam itu ya, maksudnya keesokannya tuh datang, terus dia langsung pas masuk ke rumah itu yang dituju tuh langsung ke belakang memang, jadi ke ruang belakang. Jadi di belakang tuh outdoor Bang sebenarnya. Jadi saat buka pintu rumah yang di belakang itu masih di lingkup satu rumah, tapi ada bagian yang outdoor gitu, jadi kayak taman gitu. Gitu langsung menuju ke situ, dan saat itu si kiainya ngomong mereka nggak mau kalau diusir gitu. Mereka lebih dulu dari kamu di sini, apalagi kemarin 5 tahun kosong nih rumah. Mereka udah menguasai rumah ini juga gitu. Tapi tadi akhirnya kata Mbah Yainya ya, kata kiainya, kesepakatannya adalah mereka mau geser. Jadi kayak berbagi tempat lah. Mereka geser dan janji nggak bakal ganggu lagi gitu. Geser ke belakang sih, yang di sumur itu Bang. Jadi yang genderuwo sama kakek-kakek ini. Yang kakek-kakek ini sebenarnya nggak ganggu Bang. Dan si kiai ini juga ngomong di salah satu ruangan di belakang yang kamar mandi satunya, itu dia nemu kayak, apa ya, kalau dibilang benda-benda pusaka gitu Bang. Jadi kayak, tapi nggak diambil sih kata dia, nggak. Ini emang punya yang di sini gitu. Yang genderuwo ini akhirnya mau dipindah ke belakang, ke sumur itu, tapi yang agak di belakangnya. Jadi belakang temboknya ada pohon gitu Bang. Jadi dipindah ke situ akhirnya. Dan yang pocong itu gimana tuh? Yang pocong itu ternyata bukan penghuni situ Bang. Bukan penghuni situ, makanya dia nggak berani masuk kan, cuma duduk di depan. Karena kalau kata orang kan teritorial ya makhluk kayak gitu. Jadi dia itu hanya di situ karena kalau kata itu keungkapnya pas saya udah dewasa, ternyata si pocong ini malah ngikutin saya sebenarnya aslinya gitu. Atau mungkin pas lagi kejadian itu mungkin awal-awal pocong itu mulai ngikutin Mas Irul kali. Iya. Dari situ sebenarnya mulai, akhirnya sampai sekarang itu, nggak sampai sekarang sih sebenarnya, kemarin terakhir sekitar 2021 apa 22 saya masih sempat ngelihat pocong itu lagi gitu. Kalau untuk di rumah itu sih setelah si Mbah Yai ini ngenetralin itu udah aman karena itu kan saya kelas 6 SD itu, habis itu lulus saya ke Jogja soalnya Bang. Jadi sekolah di Jogja, dan di situ kan udah pas saya balik juga udah nggak di rumah situ lagi. Udah pindah. Gitu. Tapi yang pocong ini yang akhirnya malah ternyata beberapa kali nampakin lagi. Kejadiannya gimana tuh? Boleh deh diceritain Mas Irul. Jadi setelah saya lulus SD nih Bang, itu saya kan sekolah di Jogja, di salah satu pondok lah ya. Itu 6 tahun nih, jadi dari SMP sampai SMA, sampai lulus. Nah, selama 6 tahun itu sebenarnya saya nggak ada gangguan apa-apa, karena mungkin di pondok kali ya gitu kan. Setelah itu lulus kuliah, nah di zaman kuliah ini yang ternyata banyak gangguan, dan ternyata itu lagi gitu Bang. Jadi kuliah kan saya di Jogja. Kuliah di Jogja, sering main malam lah, biasa jalan keliling Jogja malam sama teman-teman gitu kan. Nah, kalau pas lagi sama teman-teman tuh aman Bang. Jadi tapi pas pulang sendiri itu saya naik motor. Itu mulai awalnya itu saya setiap kali lewat
jalan yang agak sepi ya, kan ada lampu jalan tuh yang kuning itu pasti pas saya lewat mati bang, tek, mati. Pas saya udah lewat baru dia nyala lagi, tek. Nah depan ada lagi, mati lagi, kayak gitu bang. Dari situ mulai awalnya. Nah singkat cerita, saya kan bingung kok kayak gini, dan hawanya memang saya nggak enak di situ, kayak emosian terus gitu kan. Jadi di saya efeknya sering marah gitu. Sensitif lah jatuhnya, sensitif gitu, jadi sering marah-marah. Akhirnya saya tanya teman pondok saya yang bisa gitu bang, yang tahu lah tentang hal itu. Tanya, saya telepon, ayo ngopi yuk, kata saya gitu kan. Saya ngajak ngobrolnya kan di luar, ngopi yuk. Akhirnya saya jemput, ngopi sampai tengah malam lah. Pas pulangnya ini nih teman saya yang ngalamin gangguannya sebenarnya. Jadi kayak dia langsung ini nih, lihat nih, saya kan cerita tuh keluhan saya yang saya alamin selama ini, akhir-akhir ini. Terus pas di jalan tengah malam itu, dia langsung nepok pundak saya. Berhenti dong, berhenti dulu. Kenapa emang? Udah berhenti. Dia langsung muntah bang. Muntah? Langsung muntah. Dan itu nggak cuma sekali bang. Jadi setiap jalan berapa ratus meter dia minta berhenti, muntah lagi. Terus akhirnya singkat cerita sampai rumahnya dia nih. Sampai rumah, pas saya mau pulang, itu ditahan. Sini dulu aja katanya. Kenapa? Bahaya kenapa gitu kan. Udah masuk dulu, masuk. Akhirnya diceritain bang, ini makhluk ini ngeri banget, auranya serem, kamu lihat kan tadi saya muntah-muntah, kata dia. Terus saya tanya lah, emang makhluk apa sih, kata saya gitu kan. Makhluk apa kok bisa sampai seserem itu, kata saya, efeknya. Ini sebenarnya sih pocong, kata dia gitu. Sebenarnya sih pocong, cuma auranya memang ngeri, dan kamu negatif selama gitu ya? Negatif banget katanya. Kamu selama ini sering marah nggak? Maksudnya sering emosian nggak? Iya, akhir-akhir ini sering emosian, kata saya kan. Ya itu efeknya gitu kan. Gitu. Jadi di situ awal mula. Nah terus singkat cerita, sekian tahun itu jatuh di tahun 2015 bang. 2015 saya kan udah kerja, memutuskan pindah dari Jogja mau ke Jakarta gitu kan. Usaha di Jakarta sih waktu itu, usaha. Terus satu hari itu saya lagi di kampung saya itu bukan rumah yang dulu ya, rumah yang udah baru, maksudnya yang pindah. Saya kan waktu itu lagi punya pacar di Jakarta, yang sekarang jadi istri itu, punya pacar di Jakarta. Saya lagi teleponan bang tengah malam, jadi sekitar jam-jam 10-an gitu ke atas kan biasanya kalau kita pas lagi LDR kan gitu bang. Teleponan tengah malam. Tadinya saya di teras bang, di teras rumah. Nah di depan teras rumah itu ada ayunan yang kayak di TK itu, yang bulat itu bang, yang bulat yang bisa 2 orang gini gitu. Itu tadinya saya mau duduk ke situ, jadi kayak lagi teleponan pakai headset. Terus saya bilang, saya mau ke situ kok nggak enak. Jadi kayak feeling aja gitu bang, mau naik ke ayunannya langsung berhenti. Akhirnya nggak jadi deh. Terus duduk lagi di teras. Cerita saya ke pacar saya waktu itu. Terus dia ngomong, padahal saya nggak ngomong ya bang kalau saya mau duduk ke ayunan ya. Jadi saya pas cerita, ini kok dari tadi saya nggak enak ya rasanya di depan sini gitu, di teras. Langsung pacar saya tuh bilang, kamu masuk aja ke kamar. Kenapa emangnya? Itu di ayunan ada yang duduk kayaknya deh, katanya gitu. Jadi langsung oke. Ya udah kalau gitu kan, saya langsung dia kan nggak jelasin apa gitu ya. Langsung saya masuk ke kamar. Nah di situ baru dia jelasin, yang ada di ayunan tadi itu pocong sebenarnya. Jadi ini sebelumnya saya ini dulu ya bang, pacar saya itu ternyata bisa bang gitu. Cukup sensitif dengan hal seperti itu. Iya, bahkan saat jauh pun tanpa saya video call pun dia ngerasa saya saat itu ngerasain apa di situ gitu. Auranya gitu ya. Auranya gitu. Jadi akhirnya disuruh masuk dan itu cerita itu pocong. Dan pas saya tanya pocongnya kayak gimana? Pocongnya negatif loh itu katanya. Kayak auranya tuh banyak apa ya, dendam gitu, kayak punya aura kedendaman yang tinggi gitu. Oh gitu ya. Nah terus akhirnya lanjut cerita-cerita sampai di satu titik di malam itu juga lagi teleponan ada yang ngetok. Jadi saya tidur itu di atas saya ini kan jendela bang, kaca kasur itu ada yang ngetok bang. Jadi tapi ngetoknya kalau ngetok pakai tangan kan biasanya gini ya. Itu enggak bang. Jadi bener-bener kayak duk gitu di jendela itu. Cukup besar suaranya lagi. Cukup besar. Saya pikir saudara atau sepupu, karena sebelah rumah saya kan sepupu nih, biasa main bareng. Saya pikir sepupu nih gitu kan. Saya buka lah jendelanya, cekrek. Pas saya buka langsung di depan mata bang itu si pocong itu.
di jendela itu lagi gini dek gitu. Berarti dia gedor jendela pakai kepala. Pakai kepala, diginiin, disedotin gini gitu kan. Saya langsung di situ nggak pakai lama, saya langsung bilang, udah ya, teleponnya udah dulu. Langsung ngetok-ngetok kamar bapak ibu. Malam itu juga saya tidur di kamar bapak sama ibu itu. Padahal saya udah gede itu. Udah gede ya, udah kerja ya. Iya. Saking shocknya saya ngeliat langsung mukanya di depan gini kan masalahnya. Iya. Itu. Nah setelah itu, ini masih di pocong yang sama ya bang ya. Pocong yang sama itu. Setelah itu kan saya lagi kerja di Jakarta, usaha di Jakarta. Karena satu dan lain hal yang akhirnya memutuskan saya pulang kampung bang. Oke. Pulang kampung, terus cari kerja di kampung. Dapatlah kerja nih bang, terima di kampung, kerjanya sih di daerah Pekalongan. Yang saya nggak tahu adalah kantor ini saya kira lokal, Pekalongan aja. Jadi ini kan kantor kayak perbankan lah. Yeah. Tapi saya kira lokalan aja Pekalongan. Jadi nggak bakal di rolling-rolling ke luar kota lah. Ternyata setelah saya setahun di situ, tepat sebelum pandemi, malah dipindah ke Jogja. Yang saya heran. Di Jogja. Di Jogja lagi. Jadi kayak, aduh kenapa balik lagi ke Jogja gitu kan. Nah, di situ pernah juga saya ngalamin yang pocong itu bang. Jadi satu momen itu saya pulang kerja nih bang di Jogja, kan saya ngekos. Saya LDRan sama, waktu itu saya udah nikah tuh akhirnya sama pacar saya yang sebelumnya. Posisi udah nikah, jadi LDRan nih bang. Anak sama istri kan di rumah. Di rumah saya pulang kerja, biasalah mandi di kos segala macam. Video callan nih sama istri kan. Video callan, dia bilang ini anak-anak lagi main di depan rumah di teras gitu kan, yang di dekat ayunan itu. Dia di video call kan direkamin ke anak-anak kan, direkamin, diliatin maksudnya ke anak-anak. Terus saya bilang ke istri, itu yang lewat di jalan siapa? Saya bilang gitu kan. Jadi saya ngelihat di kamera saya, di HP saya itu ada yang lewat di jalanan gini, saya gitu kan. Mana itu yang lewat barusan? Langsung dia nengok ke sana. Aduh, katanya. Kenapa kok aduh? Itu pocong yang waktu itu katanya. Jadi yang waktu itu nongol di situ. Di situ kan. Nah, terus aku kan ngomong di situ bang saya. Itu bahaya nggak buat kalian? Maksudnya buat kamu sama anak-anak. Kalau aku sama anak-anak sih nggak bahaya, malah justru yang bahaya kamu maksudnya. Lah kok bisa? Soalnya dia nyari kamu. Gitu bang, jadinya. Dicariin pocong. Dicariin itu saya di situ posisinya. Nah, next besoknya itu akhirnya pas sama kayak gitu pulang kerja, saya di kos. Saya malam Jumat itu inget banget. Saya lagi tiduran main HP biasa, chattingan. Nah, di kos saya itu kan jendelanya jendela yang kayak gini terus dikaitin besi itu ya bang. Oke, ya. Jadi saya tiduran ngadep ke pintu sama jendela itu. Saya lagi chattingan gini, pas saya ngelihat, biasanya kan anak-anak ngumpul di depan kamar lah, biasa anak-anak kosan. Itu saya ngelihat kok kayak ada orang di depan. Saya pikir ada tetangga udah pulang nih, tetangga kos ya. Pas saya nengok ke jendela, ternyata yang itu pocong itu di depan jendela. Itu. Apa yang lu lakuin waktu itu melihat itu? Ya mungkin nggak sesok yang sebelumnya ya. Jadi kayak, aduh, ya takut sih takut pasti. Saya mau buka pintu pun dia di situ gitu. Jadi kayak akhirnya saya mikir ini gimana ya gitu kan. Saya kan settingan sama istri. Ini saya harus gimana kata saya. Kok saya ngeliat di situ gitu kan. Dengan saya yang udah langsung buang muka dong ke arah tembok kan. Saya tadi sambil main HP. Udah gini aja, kamu baca-baca doa sama nanti saya bantu deh. Nah di situ istri akhirnya ikut bantu bang. Jadi pakai doa dan ya maaf ya sedikit spill aja, maksudnya bantu dikirimin juga, maksudnya dikirimin sesuatu makhluk juga gitu buat ngusir itu, suruh jangan ngikut lah intinya gitu bang. Intinya jangan ngikut. Terus istri cuma bilang gini, dia nggak bakal berani masuk ke kamarmu. Kenapa emangnya? Soalnya di kamarmu ada penunggu juga katanya. Ternyata memang di kamar saya itu saya kan pernah pas sebelum masuk kos itu ngerekam lah ya kosnya itu, saya rekam pas di kamar mandinya, kamar mandi dalam kan, itu istri bilang itu ada cewek di situ gitu. Cuma ya di situ sih si istri cuma bilang dia nggak ganggu, dia cuma nunggu aja kok, cuma di situ diem aja gitu. Oh ya udah. Nah si pocong ini juga nggak berani masuk karena ada si penghuni itu udah nggak berani, bukan wilayah lah intinya gitu. Dan akhirnya setelah dibantu sama istri dan saya juga doa juga, hilang tuh di depan pintu, nggak ada. Udah nggak ada di depan jendela. Saya buka pintu lah. Biasa kan kalau di malam-malam di kos kan bikin kopi, ngerokok segala macam. Ada teman pulang ngobrol,
pas udah jam-jam 10 apa 11 malam, kebiasaan saya kan pesan makanan tuh Bang di inilah Shopee Food atau GoFood gitu. Itu saya lagi pesen makan tuh Bang, pesan makan, terus dateng kan di gerbang kan. Itu kan kos saya di lantai 2 Bang. Nah pas saya ngambil Shopee Food itu kan turun ke tangga. Di bawah tangga itu kosong Bang, jadi kayak gelap gitu. Lampunya itu nggak pernah bisa nyala kan di situ. Pas saya turun ternyata di situ, masih di situ Bang. Nggak bisa, iya nggak bisa maksudnya belum pergi lah. Masih di situ, cuma diusir dari, yang penting nggak di sekitar saya banget gitu. Sampai Itu posisi pocongnya gimana tuh pas lagi lu turun dulu? Cuma, jadi bawah tangga kan yang siku gini ya Bang ya? Siku, belokan gitu belokan ya? gitu. Itu dia bener-bener di bawah tangga itu ada wastafel buat yang kamar bawah. Di dekat wastafel itu cuma diem aja berdiri. Ngeliat ke arah lu apa enggak? Ngeliat. Tapi kan saya kayak langsung lari kan, ngambil Shopee Food, dan yang saya pikirin adalah naiknya. Akhirnya pas saya naik ya bener-bener ya langkah 1000 lah. Berarti ngelewatin lagi? Lewatin lagi. Masih ada di Masih situ? ada. Masih ada. Tapi sebelum lanjut ke cerita lu lagi, gue mau nanya dulu nih. Tadi kan sempat ada yang bikin gue merasa ternotis nih. Kan lu tadi sempat cerita kalau istri itu ngirimin makhluk ke situ untuk ibaratnya melindungi lu lah dari pocong itu. Itu maksudnya gimana sih? Istri punya peliharaan atau gimana gitu? Sorry nih ya, maksudnya gitu. Boleh kalau lu mau cerita boleh, kalau enggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya itu bukan peliharaan sih Bang. Jadi kayak temen ya, kayak pendamping atau penjaga gitu. Oh iya, jadi kayak punya temen makhluk lain gitu ya? Jadi istri juga, ya ini kita ini dulu ya, ke arah sini dulu, ke spill ke arah latar belakangnya ya. Jadi kayak istri itu sebenarnya ada yang jagain. Ada yang jagain, cewek sih gitu kan. Cuma istri juga bilang, saya juga sebenarnya ada yang jagain. Cuma saya kan nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu. Cuma saat itu karena si pocong ini terlalu kuat, kata istri, jadi harus dibantuin. Iya. Ibaratnya yang di Mas Irul nggak bisa lah meladeni si pocong ini gitu. Gitu. Jadi harus dibantuin 2 biar bisa jauh gitu. Iya. Wah, jadi gitu. Sakti juga nih istri Mas Irul ya. Ya nggak sakti lah Bang. Sepertinya dia juga punya banyak kisah mistis dia. Mungkin kapan-kapan kalau ada waktu lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi kali ya sama istrinya Mas Irul ya. Siap. Baik, lagi kita ke pocong yang tadi nih. Ada lagi nggak kejadian yang berkaitan sama pocong tersebut nih Mas? Nah, jadi kalau untuk kejadian pocong ini, setelah kejadian itu, sebenarnya akhirnya saya kan capek juga Bang, penasaran dan capek sih sebenarnya. Ada apa sih pocong ini kok ngikutin gitu, dan lama nggak nongol, tahu-tahu nongolnya lagi gitu kan. Akhirnya saya sharing lah sama istri itu Bang, pas ini kan sharing ngobrol-ngobrol. Kata istri cuma bilang gini, pocong itu tuh punya dendam, tapi bukan sama saya. Gitu kan. Kata istri itu gitu, punya dendam bukan sama saya, sama orang lain. Tapi katanya mau melalui kamu perantaranya. Jadi gitu Bang. Berarti dendam ke orang lain yang kemungkinan Mas Irul kenal? Kemungkinan, tapi saya nggak tahu sampai sekarang orang itu siapa. Gitu. Iya. Nah, berarti pocong ini bisa dibilang punya dendam sama orang yang Mas Irul pun nggak tahu ya? Nggak tahu sampai sekarang. Nah, ini kan istri Mas Irul kayak ya punya kelebihan lah. Sempet nggak sih istri Mas Irul kayak komunikasi atau lewat mimpi gitu bertemu sama pocong itu atau komunikasi gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Cuma taunya adalah dari auranya itu. Gitu. Dari auranya sama dari apa ya, latar belakang si pocong ini sendiri. Jadi pocong ini, saya tanya ke istri tuh gini Bang, sebenarnya pocong ini aslinya di mana, maksudnya apa ya, stay-nya lah gitu. Stay-nya itu di mana. Jadi itu ternyata ada di dekat rumah saya gitu. Jadi bukan deket banget ya Bang, jadi kayak kalau di rumah saya kan agak masuk lagi. Nah ini pas pinggir pantura terus belok di pojokan itu ada rumah 2 lantai. Jadi di rumah itu tuh kosong. Ya, itu di lantai 2 seringnya. Karena saya kan tiap hari juga lewat situ. Gitu lah. Terus kan saya tanya tuh Bang, kenapa saya gitu kan? Kenapa kok dia milih saya, kan orang banyak nih yang lewat situ gitu kan. Kamu itu orangnya gampang diikutin, kata istri gitu. Jadi gitu. Lah kok bisa gampang diikutin, itu gimana maksudnya? Jadi kamu itu mungkin gini ya, kalau secara bukan ilmu ya, teori hal-hal kayak gitu tuh katanya
kamu itu auranya tuh menarik untuk makhluk seperti itu. Jadi kayak makhluk-makhluk kayak gitu tuh pengennya ngikut gitu. Oh. Makanya kamu ada yang jagain. Iya. Yang jagain gitu. Cuman kelemahannya adalah yang jagain kamu kalau malam Jumat, terutama malam Jumat Kliwon, pasti nggak di kamu, nggak sama kamu. Oke. Kelemahannya gitu. Kalau kita tahu kan kadang-kadang orang cerita misalnya orang yang suka diikutin tuh yang kayak iganya jarang atau apa gitu. Enggak sih, saya nggak ini sih. Kalau iga jarang kan yang gampang dimasukin ya, Bang. Oh, gampang masukin ya? Kalau nggak salah ya, gampang kerasukan lah. Iya. Cuma kalau saya sendiri malah ya jangan sampai sih. Belum pernah sampai sekarang Belum pernah kerasukan. masukan ya? Belum pernah. Jangan sampai lah ya. Iya, cuma ya itu sensitif aja sih paling kadang-kadang. Ya mungkin kalau saya sengaja pengen lihat di sana itu nggak bisa. Cuma untuk makhluk-makhluk tertentu yang dia tertarik ke saya, biasanya saya bisa ini apa tahu lah gitu. Iya. Dan tadi mungkin aku agak skip ya Mas Irul ya. Coba tolong dijelasin lagi. Untuk saat ini pocong ini masih ngikutin Mas Irul nggak? Untuk saat ini udah nggak. Semenjak kapan tuh? Semenjak yang kejadian itu. Yang kejadian tadi di kos itu. Oh. Jadi nggak ngerti ya, maksudnya cara, jadi jatuhnya kayak dua makhluk ini mengusir itu pocong, itu nggak ngerti juga saya kan. Semenjak itu udah nggak muncul lagi. Iya. Wah. Tapi biasanya kadang-kadang kalau makhluk-makhluk kayak gini kita obrolin gitu. Biasanya. Janganlah Bang. Jangan lah ya. Jangan. Yeah. Nah aku juga penasaran nih Mas Irul sama pocongnya ya. Ini kan beberapa kali Mas Irul sendiri pun ngelihat ya. Iya. Itu boleh dideskripsiin nggak sih dari wajah atau bentuk badannya pocong ini seperti apa gitu? Kalau pocongnya sendiri ya, pocongnya itu ya seperti umumnya pocong kayak gitu, pakai kain. Cuma wajahnya juga nggak yang serem atau rusak Bang sebenarnya. Jadi cuma hitam aja gitu, hitam. Tapi tatapan matanya itu kayak marah gitu loh Bang. Gitu iya, ya? kayak orang lagi marah gimana sih, kayak emosi banget lah intinya. Kayak gitu. Makanya takutnya tuh bukan takut karena bentuknya yang serem atau gimana tuh enggak, tapi karena melototnya itu. Melototnya kadang-kadang suka ngagetin juga ya, pas buka jendela tiba-tiba di depan situ. Iya benar Bang. Gue pikir tadi pas buka jendela misalnya apa ayunannya kelihatan di ayunannya gitu, ternyata enggak, depan muka langsung. Depan muka. Soalnya saya itu nggak bisa langsung lihat pas gitu, nggak bisa. Cuma pas mungkin dianya juga pengen nunjukin. Lihat akhirnya. Ibaratnya Mas Irul bisa ngeliat makhluk tapi bukan kayak orang indigo yang bisa ngeliat kapan aja gitu lah ya. Tapi kalau ngerasain ya sering sih, maksudnya di sini kok ada ini gitu, ada makhluk lah maksudnya gitu. Nah ini kan ibaratnya bokapnya Mas Irul udah sempat ngalamin, Mas Irul udah sempat ngalamin. Nah ibu Mas Irul pernah nggak? Ibu sih nggak pernah cerita sih. Nggak pernah cerita. Pocong itu pun nggak pernah cerita dia. Nggak pernah. Kirain satu keluarga digangguin semua gitu. Paling anak Bang, anak yang beberapa kali yang sebelum ini ya, maksudnya sebelum itu kejadian, lihat itu anak, ya namanya anak kecil sih Bang. Jadi itu dia ngeliatnya gimana maksudnya? Ya anak saya itu paling kayak pas ke belakang rumah, misal cuci kaki atau ke kamar mandi malam-malam gitu, paling cuma ngomong, ayah itu ada itu pocong gitu, karena kan udah ngerti ya. Itu ada pocong mana, kata saya gitu kan. Itu di belakang. Iya. Itu yang serem yang kayak gitu sih sebenarnya malahan. Nggak kelihatan wujudnya tapi anak kecil bisa ngeliat. Iya. Wah, anak sekarang umur berapa Mas Irul? Yang gede sekarang 5 tahun. 5 tahun. Masih kecil juga sih sebenarnya. Yang paling kecil? Yang paling kecil. Beda setahun kok Bang. Oh beda setahun. Iya. Dan gue mau ngingetin juga nih, kalau Mas Irul ini konten kreator juga, tapi tenang aja, ini bukan konten kreator horor. Karena biasanya pasukan antara malam suka komplain nih kalau ada konten kreator horor Cerita dan Antara Malam, pasti wah komennya aneh-aneh. Nah ini Mas Irul juga konten kreator, tapi konten kreator otomotif ya Mas ya? Iya Bang. Ini channelnya bahas apa aja Mas biasanya Mas? Ya ini sih lebih ke arah tips and trick ya. Jadi kayak tips perawatan mobil sama modifikasi, tapi untuk budget yang minimal lah. Jadi kayak itu ini sih sebenarnya keresahan saya sih. Jadi saya bikin video itu karena keresahan. Jadi setiap kali saya pengen, contoh saya pengen modif mobil nih Bang. Tapi konten kreator lain itu kan modif tanpa menyebutkan perkiraan budget. Nah, kalau saya kasih tahu budgetnya sekitar ini gitu. Ya. Gue sering lihat juga tuh, ibaratnya orang udah jelasin macem-macem, bagus segala macam, tapi kita ujung-ujungnya nggak tahu harganya. Harus cari satu-satu lagi nih. Nah di Mas Irul ini ada solusinya, langsung disebutin tuh urutannya apa aja gitu. Jadi saya habisnya berapa? Misal nih ya Bang, saya ngecat
ngecat atau ngeluarin velg sendiri nih di rumah gitu. Itu nanti saya sebutin velgnya pakai ini, merek ini, harga sekian, budgetnya total sekian. Oke, berarti Mas Irul juga tips and triknya itu kayak gimana caranya kita ngerjain sendiri gitu, nggak harus ke bengkel gitu. Iya, wah, bener. Keren. Kan lumayan mangkas budget, Bang. Iya. Ini jadi kayak mekanik-mekanik di film-film Jepang ya, mobil-mobil balap Jepang gitu. Itu nama channelnya apa Mas Irul? Rasendria Rania. Apa? Rasendria Rania. Oke, ini karena agak sulit ya disebutnya. Ini gua taruh linknya di kolom deskripsi aja. Nanti kan mampir-mampir ke YouTube channelnya Mas Irul. Untuk Instagram Mas Irul? Sama kok namanya. Sama namanya. Ya udah ntar gua taruh di deskripsi juga. Buat kalian yang pengen kenal lebih dekat sama Mas Irul atau pengen tanya-tanya tentang otomotif karena lihatnya bajunya udah mobil. Iya, nama channel kok Bang. Mobil biasanya nggak jauh-jauh dari otomotif. Ini ya udah. Makasih banget nih Mas Irul. Siap, sama-sama Bang Adit. Oke, Mas Irul mungkin ada mau disampaikan lagi nggak ke penonton nih untuk sebelum kita closing? Ya, paling kalau dari saya sih jangan takut atau panik lah kalau ketemu kayak gitu. Biasanya malah itu yang bahaya kalau takut, panik ya maksudnya. Panik ya. Lebih baik kalau bisa berdoa. Walaupun gue sering juga dengar cerita-cerita kalau udah ketemu sih biasanya kita udah ngeblank nggak bisa ngapain juga. Nge-freeze pasti sih. Tapi ya kalau bisa berdoa, jangan panik lah. Nanti takutnya Anda lari-lari ketabrak mobil, tinggal jadi temannya setan. Yaudah, paling podcast malam ini cukup segini aja. Makasih sekali lagi Mas Irul udah mampir. Siap, sama-sama Bang Adit. Gue Adit dan Mas Irul dari YouTube channel otomotifnya. Izin pamit. Bye.